Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang bagi jemaat sekalian datang beribadah di hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Tema kita di minggu ini adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka bangunlah. Kita akan ada persiapan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 136 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jam sembahyang. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh, aku yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar marilah kita beribadah. Ibadah saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama, berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya.
Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita datang kepada pujian berbalas-balasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nyanyian rohani nomor 9 baitnya yang ketiga, Ya Allah Esa penabur berkat. Hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmat-Mu yang besar. Amin. Nyanyian rohani 147 baitnya yang kedua, telah kau cari akan daku dan kurindukan kasih-Mu. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Olehmu aku disegarkan, olehmu jiwaku kenyang.
menjemput jemaat berdiri untuk kita mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita datang kepada pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan bersama nyanyian rohani 95 ayatnya yang ke-5. Firman hidup datanglah bangkitkan manusia. Firman hidup datanglah bangkitkan manusia. Bangsa-bangsa mengeluh, datanglah perintah-Mu. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Hagai pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayatnya yang pertama. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayatnya yang pertama. Di bawah perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saitiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Soradak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha, segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus firman hidup, sekarang dan selama-lamanya. Vokal grup Pampniel dipersilahkan memuji Tuhan.
Tidak terasa waktu terus berpacu, melaju, dan telah mengantarkan kita di akhir tahun ini yang fokus pelayanan untuk triwulan keempat adalah pembaharuan Tuhan bagi kita ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan fokus ini didasarkan pada firman Tuhan di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 1 yang telah kita baca tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila Nabi Hagai ditugaskan untuk membangun kembali bait Allah kepada kita hari ini, Roh Kudus menyadarkan sebagaimana tema bahwa pertama-tama tubuh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bait Roh Kudus. Maka pembaharuan terhadap pembangunan bait yang sesungguhnya adalah tempat di mana Roh Kudus Tuhan berdiam, yaitu hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dari sini hati kita, suatu hal sederhana dan kecil kita lakukan untuk kita dapat menapaki hal besar di depan kita bersama Roh Kudus yang terus menjadi berkat bagi kita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Hagai? Kitab Hagai ini jarang sekali kita baca. Kitab Hagai ini, ya kalau kita mengikutinya, dia tergolong di dalam kitab nabi-nabi kecil. Saya harap Bapak Ibu sudah sangat paham ya, nabi besar dan nabi-nabi kecil. Dia adalah seorang nabi. Ya, dia tidak sehebat atau dia tidak terkenal seperti Yesaya, seperti Yeremia, seperti Amos, ya. Tetapi Hagai, dia adalah seorang nabi, namanya disebutkan juga di dalam kitab Esra pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 14. Ia kembali ke Yerusalem bersama rombongan yang pertama pada tahun 538 sebelum Kristus, setelah Raja Koresi memberikan izin. Nubuat-nubuat di dalam kitabnya diucapkan seluruhnya pada tahun kedua Raja Darius. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dan latar belakang pelayanannya adalah terhentinya pembangunan bait suci oleh Zerubabel, Yosua dan teman-temannya setelah mereka kembali dari pembuangan karena tantangan dari orang-orang Samaria yang tidak adanya dukungan Kambises sang raja Persia yang menjadi pengganti Koresi. Setelah terhenti sekitar 16 tahun, Hagai dan Sakaria mendorong orang yang kembali dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah, dan pembangunan tersebut selesai pada tahun kelima Raja Darius, yaitu pada tahun 517 sebelum Kristus. Kita dapat baca dalam Esra pasal 6 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, dalam kitabnya Nabi Hagai menegur orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ya, kalau kita baca kitab Esra, Sakaria, Hagai, itu berbicara atau konteksnya adalah bahwa bangsa Israel baru kembali dari pembuangan. Hagai menegur orang-orang yang kembali dari pembuangan karena mereka membiarkan rumah Tuhan dalam reruntuhan, sementara mereka asik membangun rumah mereka sendiri. Akibatnya Tuhan mendatangkan kekeringan sebagai hukuman kepada mereka. Kita baca pasal 1 ayat 1 sampai 11. Setelah mendengar teguran Tuhan, maka bangsa itu bertobat dan mulai membangun rumah Allah. Pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Hagai memberikan dorongan semangat bagi orang Israel untuk membangun kembali reruntuhan bait Allah.
Ia mengatakan bahwa Allah akan menolong mereka untuk mencukupi biaya pembangunan tersebut, dan Tuhan akan memberkati mereka yang memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, itu adalah konteks Nabi Hagai di dalam menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan. Nabi Hagai dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan tentang perhatian dan hati Tuhan terhadap rumah Tuhan yang tidak difungsikan dan dibiarkan tidak terurus oleh umat Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai pada masa Raja Darius. Nabi Hagai memberitahukan firman Tuhan yang datang kepadanya tentang kata-kata yang diucapkan oleh bangsa Israel tentang pembangunan rumah Tuhan. Demikian, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka menyampaikan hal tersebut di dalam ayat 2. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11 firman Tuhan tentang pembangunan rumah Tuhan dan kondisi umat Tuhan. Hati Tuhan tentang pembangunan rumah Tuhan yang dimulai dari satu kata yang diucapkan 2 kali berturut-turut, yaitu perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Bekerja untuk upah tetapi ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. 2 hal yang Tuhan sampaikan, yaitu yang pertama, yang Tuhan berkenan ditegaskan dalam 3 kata, yaitu naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah. Yang kedua yang Tuhan tidak berkenan, ada 2 hal, yaitu rumahku tetap menjadi reruntuhan. Kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ayat 9. Maka yang terjadi adalah kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Membawa ke rumah aku mengembuskannya. Langit menahan embunya, bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan ke atas negeri, di atas gunung-gunung, di atas gandum, di atas anggur, di atas minyak, di atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat 12 sampai 14 dan ayat pasal 2 ayat 1, pembangunan rumah Tuhan. Periode pembangunan bait Allah dimulai dari hari yang ke-40 bulan ke-6. Bangsa Israel mendengar suara Tuhan, lalu takutlah mereka kepada Tuhan dan perkataan Nabi Hagai. Pesan Tuhan, aku ingin menyertai kamu. Cara Tuhan menyertai dalam kerangka permulaan pekerjaan rumah Tuhan adalah menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Saya kira sudah sangat jelas di dalam pembacaan firman Tuhan ini, sesuai dengan konteks pergumulan bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tentang berkat dari Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan, niat membangun rumah Tuhan adalah niat yang suci dan tulus. Rumah Tuhan adalah simbol dari terjadinya persekutuan yang nyata antar Tuhan dengan umatnya. Persekutuan itu berdampak kepada menggumuli membangun rumah Tuhan
agar suatu saat umat Tuhan sampai kepada perjumpaan Tuhan dengan umatnya dalam persekutuan. Maka rumah Tuhan merupakan salah satu instrumen yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, kita melihat bahwa Israel pulang dari pembuangan, tetapi mereka tidak membangun reruntuhan. Padahal ketika mereka di pembuangan, ya Bapak Ibu, kita ingat menggantung kecapi, mereka menangis, ya, karena mereka ada di negeri orang, ya, mereka tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka kembali, mereka pulang dari pembuangan, apa yang menjadi pergumulan mereka ketika mereka ada di Babel tidak diwujudkan. Kerinduan kepada rumah Allah justru itu tidak menjadi kerinduan lagi ketika mereka tiba di negeri mereka. Bapak Ibu, mereka mengabaikan pembangunan reruntuhan bait Allah. Mereka sibuk dengan membangun rumah mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, tanpa mereka peduli dengan pembangunan reruntuhan bait Allah, tempat persekutuan, tempat perjumpaan umat Allah dengan Allah yang disembahnya. Itulah yang membuat Tuhan Allah marah. Lalu dia menyampaikan bahwa dia akan menarik berkat, akan mengalami kekeringan, tidak akan menghasilkan sesuatu, dan bangsa itu akan mengalami suatu masalah di dalam kehidupan mereka hanya karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka bekerja untuk upah, tetapi keberhasilan yang mereka raih justru mereka letakkan di dalam pundi-pundi yang berlubang. Itu berarti bahwa tidak ada berkat yang tersisa di dalam seluruh usaha kerja mereka ketika mereka mengabaikan pembangunan rumah Allah. Bapak Ibu, jangan kita main-main dengan komitmen pembangunan rumah Allah. Konteks Peniel Anggori, gereja sudah dibangun, ya, kita sudah menikmati. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita tentang tiang-tiang yang ada di belakang sana. Sejak 2021 sampai 2023 akhir ini, kelihatan jemaat semakin menurun semangatnya. Saya tidak tahu kenapa. Kita semua mengharapkan bantuan dari pemerintah, lalu ketika ada upaya seperti itu, Bapak Ibu, terkesan kita lalu memprotes secara diam-diam. Bapak Ibu, jangan kita kasih tinggal tiang-tiang itu terlalu lama. Nanti ketong terhadap berkat. Tuhan hanya mau lihat usaha kita seperti apa, upaya kita seperti apa, reaksi kita dan tanggapan kita seperti apa. Jangan sampai kita mengalami kekeringan, jangan sampai kita mengalami bahwa tidak ada berkat di dalam kehidupan keluarga. Sebab ketika pembangunan ini pun terjadi begitu banyak persungutan, ya hanya Tuhan yang tahu. Kami belum ini, kami belum itu, majelis jemaat begini dan begitu. Bapak Ibu, jangan pernah bersungut. Jangan pernah mengkritik di belakang. Karena Tuhan mengenal hati kita. Belajar daripada Israel. Ketika mereka mengalami kesusahan, doa mereka dijawab oleh Tuhan dan mereka kembali ke tanah air mereka. Tetapi mereka melupakan komitmen mereka ketika mereka ada di Babel. Mereka lupa bahwa ketika pulang mereka membangun bait Allah yang tinggal reruntuhan itu. Tetapi mereka abai, Bapak Ibu, dalam pembacaan kita. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai untuk memperingatkan umat Tuhan
Mereka sibuk membangun rumah mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan. Mereka sibuk dengan prestasi yang akan digapai. Sehingga mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, tempat kehadiran Allah berjumpa dengan umatnya. Jangan sampai kita pun seperti itu. Kita sibuk dengan segala urusan pribadi kita. Kita sibuk dengan segala sesuatu untuk mencapai prestasi dan prestise, tetapi kita punya niat hati untuk melihat rumah Allah. Bapak Ibu tahu kita gereja ini kotor. Akhir tahun ini kita mau kasih bersih gereja dan saya harap semua jemaat turut ambil bagian di dalamnya. Kita lalai. Tugas-tugas hari Sabtu untuk pembersihan juga cuma 1-2 keluarga saja. Baru yang lain kemana? KSP 3 cuma 1-2-3 keluarga. KSP 2 cuma 1-2 keluarga. Saya memperhatikan kita sudah tidak punya niat lagi untuk datang membersihkan halaman gereja. Bukan persoalan membangun saja. Bapak Ibu jangan sampai kekeringan kita hadapi, kekeringan dalam segala hal. Kantong kita kering, uang kita kering, jabatan kita merosot. Hanya karena kita abai. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Sehingga program-program ya Bapak Ibu, kita cuek. Yang bersifat rohani kita cuek. Ibadah-ibadah KSP mengalami penurunan kehadiran daripada warga jemaat yang sesuai dengan database kita. Jumlah KK adalah 149, tetapi yang datang tidak sampai setengah dari jumlah kepala keluarga itu. Yang hadir cuma majelis jemaat dengan anak-anak, 1-2 kepala keluarga dalam ibadah-ibadah KSP dan Rayon. Bapak Ibu ada di mana? Sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa Tuhan. Jangan sampai Tuhan lupa. Yang seharusnya kehadiran warga jemaat Bapak Ibu, ya kalau kita kalikan ya, itu harus setiap minggu adalah 500 sekian dalam kehadiran sesuai dengan database yang sudah sampai ke tingkat sinode. Tetapi yang kita lihat hanya berkisar 100 sampai 200 jemaat saja. Selebihnya kemana? Nanti kunci tahun dengan malam kudus, baru saya tidak tahu itu manusia dari mana dunia yang datang ke sini. Bapak Ibu jangan main-main dengan Tuhan Allah. Ya, saya 5 tahun di sini. Saya lihat saya mendorong sesuatu yang susah sekali untuk bergerak. Ya, saya berharap suatu ketika saya sudah mutasi dari sini, saya berharap bahwa jemaat ini tidak seperti ini. Bapak Ibu jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan ya. Bapak Ibu dapat pendeta, saya tidak puji diri. Setia, taat, rajin. Tapi kalau jemaat seperti itu Bapak Ibu, biar pendeta hebat apapun juga, tetapi kalau jemaat tidak takut Tuhan, jangan harap ada berkat. Bapak Ibu renungkan, kenapa kebun-kebun durian tidak berbuah? Bapak Ibu renungkan, kenapa ketong ini tidak mengalami berkat-berkat? Hanya 1-2 orang, 3 orang yang bekerja dengan hatinya, yang setia, baru Tuhan kasih berkat. Ini sebetulnya kita harus mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, kita datang beribadah dan rajin. Tetapi yang terlihat adalah bahwa Bapak Ibu kita terlalu bermain-main. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu kita abai dengan segala hal. Firman Tuhan hari ini memang datang untuk kita tepat. Kita menganggap bahwa segala sesuatu itu nanti-nanti. Bapak Ibu saya baru dari jauh loh ya. Ini menjadi pelajaran. Bapak Ibu tahu satu jemaat itu, mereka punya jemaat itu tidak jauh-jauh seperti kita. Tidak terlalu jauh-jauh, tapi Bapak Ibu di satu kampung ya, atau kabupaten itu, satu kakak itu, satu gereja itu hanya 50 kakak. Tapi Bapak Ibu tahu mereka punya gereja luar biasa. Mereka petani.
Tetapi semangatnya itu luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Mereka dengar-dengaran. Jemaat itu dengar-dengaran kepada ketua majelis jemaatnya, kepada pemimpinnya, kepada pendetanya. Mereka dengar-dengaran. Sehingga apa yang diarahkan turun dari Gemia, dari sinode mereka, Bapak Ibu, mereka turun sampai di bawah, mereka mendengar, mereka tidak protes, mereka tidak mengkritik, mereka tidak marah, mereka menjalankan itu. Dan Bapak Ibu tahu berkat itu sampai ke Manado. Tapi Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi tantangan itu, mereka kembali pulang ke kampung mereka, mereka membangun. Dan Bapak Ibu tahu bahwa itu menjadi suatu pusat kekristenan di sana. Sampai kegiatan KONAS, Konferensi Nasional Perwati, itu dilaksanakan di situ, itu menjadi suatu keputusan tingkat nasional. Karena mereka melihat kualitas daripada jemaat di Jelulu. Mereka punya adat. Mereka menyambut kami dengan adat mereka. Duduk makan adat di dalam rumah-rumah adat mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Sama juga dengan kita. Kita juga punya adat. Kita punya gereja. Tetapi saya lihat bahwa Bapak Ibu semangat untuk datang mencari Tuhan itu sangat lemah. Dan apa yang terjadi? Kita ada di dalam keributan. Kita tidak ada di dalam kesehatan, dalam melaksanakan segala hal. Ujung-ujungnya adalah keributan, kekacauan. Tidak ada kemuliaan nama Tuhan dalam seluruh kegiatan kita, program-program kita. Itu kenapa? Karena kita ini cuma hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dengar-dengaran. Kita mau bikin jalan sendiri. Kita cari jalan sendiri. Kita tidak mendengar pimpinan kita. Bapak Ibu, jangan sampai terjadi kekeringan seperti firman Tuhan hari ini. Kalau kita abai, kalau kita jauh, kalau kita tidak lagi punya niat-niat, maka yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan tarik berkat itu dari kehidupan kita. Pekerjaan kita timbun, kita cari terus pekerjaan kita sibuk. Kita tampung dalam pundi-pundi yang di bawahnya ada lubang. Berkat itu datang dan dia keluar seperti air yang mengalir. Tidak ada tersisa di dalam kehidupan kita kalau kita abai dengan Tuhan Allah. Saya heran, renungan pagi sudah 1 tahun ini. Buka usbu, tutup usbu, tidak ada ketertarikan umat untuk datang mencari Tuhan. Nanti akhir tahun, besok saya mau lihat hari Natal ini. Baru semua berbondong-bondong. Kita jadi orang Kristen 365 hari. Kunci tahun dengan malam kudus baru semua datang beramai-ramai. Apa maknanya? Bapak Ibu jemaat firman Tuhan hari ini keras, minta maaf. Ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Bukan pendeta mereka-reka di atas mimbar ini. Jadi kalau mau dapat berkat, mari kembali lihat akan rumah ini. Kembali lihat tiang-tiang yang seperti saksi bisu di belakang sana. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Dan dia tarik berkat-berkat yang seharusnya kita punya. Tapi Tuhan tarik itu semua. Karena seakan-akan kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak datang lagi di sini dalam rumah Tuhan. Saya lihat banyak yang saya sudah perhatikan. 5 tahun saya di jemaat ini. Ya mungkin jemaat sudah bosan sama pendeta. Bisa saja ya. Sudah 5 tahun Ibu Pendeta terlalu lama di sini. Saya juga sudah merindukan untuk saya mutasi dari jemaat ini. Saya berharap suatu ketika ada pendeta lain yang datang ke sini, Bapak Ibu jangan seperti ini. Semangat. Siapa yang bekerja, jujur, setia, dengar-dengaran, dia dapat berkat. Tapi kalau siapa yang tidak dengar-dengaran, atur diri sendiri, malas tahu dengan segala hal, tidak dapat berkat. 2 saja, berkat kutuk.
Di dalam dunia perjanjian lama hanya dua, berkat dan kutuk. Ketika kau setia, kau dengar-dengaran, kau taat, maka berkat itu akan turun dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, penghasilanmu. Walaupun kau hanya seorang tukang jual pinang, berkat akan datang ke situ dengan melimpah. Tetapi jika kau tidak takut Tuhan, abai, maka walaupun kau seorang pejabat, kau seorang yang hebat, tidak akan ada berkat di dalam kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu, mari saya mau ngajak kita hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk melayani Tuhan saja, iya toh? Hidup ini hanya untuk setia, dengar-dengaran, itu saja. Tidak susah. Tapi kalau susahnya itu kalau Bapak Ibu mau bikin hal-hal tambahan yang lain. Tapi kalau kita cuma datang beribadah, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dalam jemaat ini, saya kira semuanya akan terjadi keseimbangan dengan kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, akan terjadi keseimbangan, lalu kita hanya tinggal menikmati itu saja. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan akan memerintahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita keras kepala, kita kita menjadi orang-orang yang tidak dengar-dengaran, Bapak Ibu terhadap berkat dalam kehidupan kita. Saya terus berdoa atas mimbar ini, kebun-kebun durian menghasilkan buah hanya untuk supaya Bapak Ibu melihat dan menikmati kasih Allah. Tetapi sesungguhnya itu berpulang kepada diri sendiri, kepada keluarga masing-masing. Sejauh mana kita datang dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita asal-asalan saja. Mari lewat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar untuk kembali kepada bait Allah ini, yaitu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di dalam jemaat ini. Pembangunan gedung serbaguna menjadi pergumulan besar kita di tengah-tengah jemaat ini. Dan semua itu akan terlaksana jika dimulai dari diri kita sendiri, panitia, jemaat, maka saya percaya Bapak Ibu berkat itu akan datang. Tadi firman Tuhan bilang apa? Nanti Tuhan yang kasih berkat, yang penting kita punya niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Tetapi jika kita sudah bersungut ya Bapak Ibu, aduh nanti mau cari dana lagi, belum ada, masih utang ini, lalu ada lagi, kita harus ini lagi, kita harus itu lagi. Bapak Ibu jangan bersungut Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengatur segalanya ada jalan. Tapi jangan bersungut-sungut tentang pekerjaan Tuhan. Jangan bersungut-sungut tentang lelahnya kita melayani. Bapak Ibu, saya punya mama ya, saya tuh oma ya. Kalau oma masih sehat-sehat tuh minta maaf, saya kalau ke rumah memang saya capek gitu ya. Saya selalu ke mama itu saya bilang, "Ma, saya capek. Aduh, lelah gitu." Saya punya mama tuh bilang apa? Kerja untuk Tuhan itu non, jangan bilang capek. Sombayang perantua di atas kasih kekuatan supaya bisa melayani jemaat itu baik-baik. Itu pesan saya punya mama, supaya berkat itu dapat. Saya bilang, "Ma, saya manusia." Ya, memang benar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita juga terlalu bilang kita capek, kita lelah, kita bersungut-sungut di belakang-belakang, tidak boleh. Mari kita topang pelayanan, kekurangan kah, ada kelebihan kah, mari jangan kita menjadi orang-orang yang tidak takut Tuhan lalu mengkritik, memprotes, kita marah, lalu kita kasih tinggal gereja ini, kita abai. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai hal itu terjadi bagi kita di jemaat ini. Mari kembali kita mau bersatu lagi, ini sudah di akhir tahun. Saya percaya tanggal 24 besok kita akan melaksanakan sidang ke-21. Saya sangat mengharapkan ada gagasan-gagasan baru, ada program-program baru untuk peningkatan kapasitas kehidupan jemaat kita, supaya bagaimana kita membenahi, sehingga saya percaya bahwa berkat Tuhan di tahun 2024 itu nyata bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, firman Tuhan hari ini menegur kita semua, majelis, pendeta, warga jemaat. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita pulang dan kita renungkan supaya kita
mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita lalai, kita abai, mari kita mohon pengampunan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dari apa yang telah kita sampaikan. Mungkin sungutan dan sebagainya ya Bapak Ibu, jangan. Kita mau kerja buat Tuhan, biar sondor gaji terlalu manis dalam kehidupan kita. Semangat selalu jemaatku, Tuhan Yesus memberkati di akhir tahun ini, tetap setia, sehat selalu sampai kita memasuki tahun rahmat Tuhan yang terbentang di hadapan kita dengan semangat dan sukacita ketika kita akan melewati perayaan Natal, minggu-minggu Adventus yang akan dimulai pada tanggal 3 Desember, dan selebihnya ada kunjungan-kunjungan pastoral yang akan dilakukan di akhir tahun ini. Mari semua kita, keluarga-keluarga, kita siap untuk menerima Yesus Kristus yang akan lahir dalam hati kita ketika kita akan memasuki masa raya Adventus, perayaan Natal, dan siap memasuki tahun yang baru. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Vokal grup Sela dipersilahkan memuji Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita siapkan nyanyian rohani 129 bait 1 dan seterusnya. Tuhan Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita, karunia baik semua dan segenap hidupku. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan Jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu, murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu, ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu, karunia baik semua, karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan Jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu, murah-Mu ku hormati, murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu, ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Yang pertama dari keluarga Mama D. Kambu Wai mengucap syukur untuk 1 bulan cucu Irsal Wai. Keluarga Bimo Santoso mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Keluarga Burami memberikan perpuluhan. Keluarga di KSP 8 memberikan perpuluhan. Keluarga Andarias Tobida mengucap syukur atas hari ulang tahun anak Deborah Angela Dorsila Tobida yang kedua tahun pada tanggal 12 November 2023. Keluarga Meki Mandowen memberikan pengucapan syukur akhir bulan Oktober 2023 dan mengucap syukur ulang tahun Ibu Mandowen Sawiyai yang ke-42 tahun pada tanggal 16 November 2023. Keluarga Yusak Rumbekwan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan. Keluarga Robi S. Kambu pertama kali mengantarkan anak Stefan Alexander Kambu ke rumah Tuhan. Keluarga Niko Ajoy memberikan persepuluhan. Keluarga Obed Rantai Allah mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga MB Awa Madacan menyerahkan amplop pengucapan syukur kunjungan pastoral akhir tahun. Keluarga Kris Barapadang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapak Kris Barapadang telah kembali dari Makassar setelah menjalani proses pengobatan. Keluarga MT Tahapari memberikan perpuluhan. Keluarga CF Saragi menyerahkan iuran tetap keluarga dan iuran wajib anggota SIDI Jemaat. Keluarga J. Manuhutu mengucap syukur atas ulang tahun ke-23 anak Jessica Jen Manuhutu pada tanggal 16 November 2023. Keluarga juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dan juga menyerahkan anak Fernando Manuhutu yang telah mengikuti tes CPNS Kementerian pada tanggal 18 November 2023. Keluarga MI Wanggin memberikan persepuluhan. Keluarga Bapak Sepi Pariri sumbangan pembangunan GSG KSP 8 Lembah Yordan. Ucapan syukur dari keluarga Yemaran KSP 4 Siloam atas perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di tangan para hamba-hamba-Mu telah terkumpul seluruh pemberian umat-Mu ya Tuhan. Sebentar persembahan ini akan diletakkan di mezbah-Mu, dikuduskan dan disucikan. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah sang pemberi berkat itu yang terus akan memberkati jemaat-Mu dalam setiap usaha mata pencaharian kerja. Sebab dari situlah berkat Tuhan itulah yang kami dapat mempersembahkannya, mengembalikannya dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan 18 keluarga yang telah hamba-Mu sebutkan satu persatu dari atas mimbar ini, yang boleh memberikan persepuluhan, yang boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan rumah tangga, dan boleh mengalami kasih karunia Allah dalam pertambahan setahun usia dalam setiap kehidupan keluarga, anggota-anggota keluarga yang boleh mengalami berkat Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga pertambahan setahun usia boleh Tuhan berikan, keberhasilan, kesuksesan boleh digapai. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Baru pertama membawa anak kekasih dalam rumah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bahwa persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Kami akan menyerahkan persembahan syukur kami ini. Tuhan terima menjadi hormat demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun sedikit, tapi kami membawanya dengan ungkapan syukur, menyadari akan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kecukupan dalam hidup kami, bahkan kelimpahan berkat-Mu yang boleh kami rasakan, secara khusus kesehatan, kekuatan, hikmat yang masih Tuhan taruh bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan hidup yang masih Engkau anugerahkan. Inilah persembahan syukur kami, tubuh, roh dan jiwa kami pun menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, sang persembahan yang agung, kami berdoa. Amin.
Saya jemput jemaat berdiri untuk kita mengaku kepercayaan kita dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 77, bait 1, 2, dan baitnya yang ketiga. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar. Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, setiap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan yang mengarunai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang kami panggil, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur jikalau kami masih ada sampai dengan saat ini. Itu karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih untuk waktu, menit, detik dalam hidup ini. Kami boleh menjalaninya dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga untuk kasih setiamu yang agung itu. Di minggu pagi hari yang berbahagia ini, kami selaku umat-Mu, kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami yang sia-sia, dan kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, tak lain dan tak bukan hanya untuk mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami belajar banyak hal, kami ditegur oleh firman-Mu, supaya kami tidak abai, kami tidak lalai di dalam pembangunan rumah Tuhan, di dalam program-program pembangunan di dalam jemaat. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur kami. Mungkin selama ini kami lalai, kami alpa, kami acuh tak acuh. Kami sibuk dengan kesibukan kami. Kami abai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami datang kepadamu dan kami mohon pengampunan Tuhan, supaya biar lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini memotivasi kami kembali untuk mau bekerja bersama-sama, untuk kembali lagi aktif, karena kami tahu pasti bahwa semangat kami, niat kami itulah yang nantinya akan membuahkan berkat. Tuhan ingin melihat niat hati kami, Tuhan ingin melihat kerinduan hati kami untuk membangun dan
pada akhirnya Tuhan akan menggerakkan hati orang Samaria yang murah hati itu, akan menopang kami. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami tidak bersungut-sungut, kami tidak memprotes, kami tidak marah dengan apa yang sudah kami putuskan bersama, tetapi kami mau menjalaninya karena kami tahu bahwa berkat itu datangnya hanya daripada Tuhan Allah saja. Terima kasih untuk kesehatian kami semua, walaupun perlahan namun pasti kami turut bekerja bersama-sama, tetapi Tuhan ingin supaya kami kembali membangun semangat, sukacita. Kami dapat melihat peluang-peluang yang ada, supaya kami pun tergerak untuk membenahi pembangunan gedung serbaguna, tapi juga rumah Tuhan, tempat kami beribadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman untuk menegur kami semua, sebagai majelis jemaat, sebagai badan pelayan, sebagai panitia, sebagai anggota jemaat, untuk kami kembali sadar bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kami untuk kembali ada bersama-sama. Bapa, terima kasih. Di saat pagi hari ini kami juga berdoa bagi pelaksanaan sidang ke-21 yang akan berlangsung pada tanggal 24 nanti. Tuhan memberkati panitia sidang, Tuhan memberkati kami semua untuk menopang pelaksanaan sidang yang akan berlangsung, supaya biarlah semuanya itu mendatangkan hormat demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada begitu banyak program-program pelayanan di akhir tahun ini. Kunjungan pastoral mengakhiri tahun 2023. Kami akan memasuki perayaan, memasuki minggu-minggu Advent yang dimulai pada tanggal 3 Desember sampai 24 Desember. Kami juga akan ada di dalam perjamuan kudus akhir tahun 2023. Begitu banyak pelayanan-pelayanan yang akan kami jalani. Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita, tapi juga Tuhan kami akan membenahi rumah Tuhan ini di akhir tahun ini. Bapa, terima kasih banyak. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tercurah, semangat Tuhan beri, hikmat Tuhan beri, sehingga kami selaku jemaat-Mu kami mau kembali lagi untuk bersama-sama melihat rumah Tuhan ini yang di dalamnya, yang adalah rumah berkat ini di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, dari KSP 1 sampai KSP 8, rayon 1 sampai rayon 4. Tuhan memberkati jemaat-Mu, berkati setiap lumbung-lumbung kehidupan keluarga dengan berkat-berkat yang melimpah. Kebun-kebun kami, Tuhan menghasilkan buah yang banyak. Tanah kebun ladang kiranya menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Kami percaya akan berkat Tuhan bagi kami. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua di dalam jemaat-Mu, mulai dari PHMJ, pelayan firman, penatua Siamas, badan pelayan unsur-unsur, juga kepanitiaan yang ada dalam jemaat ini. Berkatilah kami semua, para janda, duda, yatim piatu, orang tua-tua lanjut usia, jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Pergumulan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Hamba berdoa Tuhan bagi pemain keyboard, hamba-Mu Bapa kekasih yang selalu setia, tim multimedia, anak-anak muda kekasih kami Tuhan memberkati, kostor yang selalu setia, dalam membersihkan rumah Tuhan, juga Tuhan memberkati. Semua kami yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati kami semua. Kami siap menghadapi minggu yang baru, Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, untuk vokal grup Pampiniel Anggori, untuk vokal grup Sela yang sudah mengisi. Tak lupa kami berdoa juga bagi 8 orang majelis jemaat dan 2 anggota jemaat-Mu yang hari ini di Jemaat GKI Sion Sanggeng, mereka ada di dalam acara penamatan sekolah Alkitab malam. Biarlah pelajaran yang boleh mereka terima itu memperlengkapi mereka untuk melayani Tuhan di dalam jemaat ini.
Bapa yang baik, terima kasih. Inilah kami, inilah kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau tilik kami, Engkau jawab setiap pergumulan doa kami, bagi setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Akhirnya, inilah syafaat kami, ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, Guru dan Gembala kami yang setia, kami berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Di minggu pagi hari ini kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 440 bait 1 dan baitnya yang kedua. Bait 1 dalam keadaan duduk, bait kedua kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Ya Hasmero. Dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara persekutuan yang kasih dalam kasih Kristus. Mohon kesabaran untuk mengikuti warta jemaat. Atas nama PMJ dan seluruh anggota Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian bersama-sama dalam ibadah Minggu pagi ini. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat tamu yang baru pertama kali beribadah di dalam Jemaat Penelanggori. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pelayan ibadah pagi ini, Ibu Pendeta A.R. Sopakua, SSTO, yang telah memimpin ibadah di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat, pengasuh sekolah minggu, tim multimedia, pemain kerbau, kostor dan semua pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pelayanan ibadah di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada vokal grup PAM dan juga vokal grup Sela yang sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan puji-pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman terkait ibadah-ibadah dalam jemaat. Yang pertama, ibadah KSP. KSP 1 atau Tiberias pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, keluarga yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Edison Bebari, alamat Kompleks Makdon, Pelayan Firman Penatua Melkianus Mandawen, Pelayan Liturgi Penatua R. Dedifu. KSP 2 atau Efrat, keluarga yang dikunjungi yaitu keluarga F. Ada, alamat Anggori Persada. Pelayan Firman Penatua Hans Pedai, pelayan liturgi Syamas Y. Paladan. KSP 3 atau Getsemani, keluarga yang dikunjungi keluarga Roy Bebari, alamat Anggori. Pelayan Firman Syamas Mafi Tahapari dan liturgi Syamas Paduai. KSP 4 atau Siloam, keluarga yang dikunjungi keluarga Stefanus Baransano, alamat Anggori. Pelayan Firman Penatua F. Rumyak, pelayan liturgi Penatua A. Mandacan. KSP 5 atau Smyrna, keluarga yang dikunjungi keluarga Musa Wabia, alamat Fanindi. Pelayan Firman Penatua Rusdi Eke, pelayan liturgi Penatua Selvina Raubaba Mandacan. KSP 6 atau Gunung Sinai, keluarga yang dikunjungi keluarga S. Damanik, alamat Amper. Pelayan Firman Syamas Obednego Rantai Alo, liturgi disesuaikan. KSP 7 atau Gunung Karmel, keluarga yang dikunjungi keluarga Ibu Regina Mai, alamat Cabang 2. Pelayan Firman Ibu Pendeta A.R. Sopakua. KSP 8 atau Lembah Yordan, keluarga yang dikunjungi keluarga Toyo Surbai, alamat Cabang 2. Pelayan Firman Penatua N. Fakdawer, pelayan liturgi Syamas Warmuti. Ibadah-ibadah unsur baik PKB, PW, PAM, PAR akan disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing karena jadwal ibadahnya tidak ada di kami majelis. Pemberitahuan pelaksanaan ibadah buka usbu dan tutup usbu dilaksanakan pada setiap hari Senin dan juga setiap hari Sabtu pada pukul 5 sampai 5.30. Dan juga pemberitahuan pelaksanaan ibadah renungan pagi dilaksanakan pada setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 05.00 sampai 05.30. Ibadah kunjungan keluar disampaikan kepada seluruh PKB bahwa hari ini tanggal 19 November 2023 dilaksanakan
ibadah PKB lingkungan 2 di Jemaat Manyosi Wirsi pada jam 14.00, maka diharapkan Bapak-bapak semua akan hadir. Surat-surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Manokwari disampaikan bahwa akan telah dibuka Koperasi Klasis GKI Manokwari yang sudah dirapatkan bersama pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan nama Koperasi Philadelphia Klasis GKI Manokwari, alamat Jalan Pasir Putih, Wawi, Manokwari, dengan susunan pengurus sebagai pengawas atau pengarah: 1. Pendeta Melkianus Warfandu STH, 2. Terianus Rumsayor SSITO, yang ketiga Pendeta Sadrak Simbiak SSITO. Badan Pengurus Pengelola Koperasi: Ketua Penatua Roy Talisman, Sekretaris Penatua Ansoni Kalimpung, Bendahara Siamas Medi Amrain. Anggota terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Penatua Rudi Timasela, yang kedua Deki Rumsayor, yang ketiga Romer Tapulatu, yang keempat Ibu Sri Wanenda, yang kelima Amon Manobi, yang keenam Ibu Tresia Orsid. Dan juga terdiri dari anggota-anggota pengurus: yang 1 anggota BPK Klasis Manokwari, yang kedua pendeta dan guru jemaat seklasis Manokwari, BPPG Klasis Manokwari, alat-alat perlengkapan Klasis Manokwari, yang terakhir staf tata usaha Klasis Manokwari. Demikian disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis Manokwari, Ketua Pendeta Melkianus Warfandu STH, Sekretaris Pendeta Sadrak Simbiak SSITO. Surat yang berikut: Surat Keputusan Badan Pekerja Klasis Manokwari tentang pengesahan Tim Penyusun Rencana Kerja atau Renja Klasis Manokwari tahun 2024. Menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan: 1. Ketua Pendeta Sadrak Simbiak SSITO, Sekretaris Penatua Alfred IS Luhu 5, anggota Pendeta Benyamin Komegi STH, Pendeta Audrey Patihawan STH, Guru Jemaat Metusalah Ulo, Penatua Joni Marwa, Penatua Roy Talisman, Pendeta Mesak Ulo SSITO. Yang ke-9 Pendeta Antoneta Atomoi MSITO, Penatua Terianus Rumsayor SSITO, Bapak Dr. SY Randa, anggota. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 Oktober 2023 oleh Badan Pekerja Klasis Manokwari. Ketua Pendeta Melkianus Warfandu STH, Sekretaris Pendeta Sadrak Simbiak SSITO. Surat masuk yang berikut dari KSP 1 menyampaikan bahwa hari ini dilaksanakan basar untuk pencarian dana tanggungan GSG. Oleh karena itu Bapak Ibu, KSP 1 melaksanakan basar dan marilah kita membantu dan menopang, karena ini kepentingan pembangunan GSG. Undangan yang berikut dari panitia sidang pelaksanaan sidang ke-21 Jemaat Penil Anggori, disampaikan bahwa setelah ibadah dilakukan rapat bersama panitia, maka diharapkan supaya semua yang terlibat dalam panitia sidang ini, KSP 2 dan 3 KSP 3 dan 4, mohon kesabaran untuk mengikuti rapat yang
yang dimaksud, karena tanggal 24 kita sudah masuk pada sidang. Surat masuk yang berikut dari Panitia Pelaksana Natal dan HUT Asrama Solong Selatan yang ada di Kota Studi Manokwari, bahwa setelah ibadah ini mereka melakukan basar dengan menu RW plus keladi tumbuh harga 100.000 dan RW to 1 porsi 100.000. Maka disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat agar berpartisipasi untuk menopang usaha dana ini. Apa yang diberikan pasti menjadi berkat. Surat masuk yang berikut dari Ikatan Mahasiswa Biak Numfor, Panitia Natal, mereka menyampaikan bahwa minggu depan tanggal 26 mereka akan melaksanakan basar juga. Jadi hari ini penyampaian awal dan dilaksanakan pada minggu depan dengan menu ikan saus plus sayur keladi seharga 50.000 per porsi, RW plus sayur dan kasbi 1 porsi 100.000. Pengumuman ini disampaikan pada hari ini dan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 26 November. Informasi umum dalam jemaat yang pertama, diingatkan kembali bagi panitia sidang jemaat yang ke-21 Peniel Anggori yang dilaksanakan oleh Rayon 2, KSP 3 dan KSP 4, bahkan juga majelis jemaat, BPG jemaat, unsur-unsur jemaat, kepanitiaan di dalam jemaat dan seluruh warga jemaat, bahwa jadwal pelaksanaan sidang ke-21 Jemaat Peniel Anggori dilaksanakan pada tanggal 24 November. Untuk itu kita semua berpartisipasi mempersiapkan program kerja kita masing-masing dan evaluasi pelayanan kita segera dimasukkan kepada panitia sebelum tanggal 24. Dan juga kepada majelis jemaat, koordinator KSP, BPPG, jemaat, badan pelayanan unsur, PKB, PB, PAR, PAM, dan panitia-panitia dimohon kesabarannya setelah ibadah ini untuk rapat bersama dengan panitia pelaksanaan sidang Jemaat GKI Peniel Anggori di gedung gereja. Yang ketiga, mengakhiri tahun pelayanan 2023, maka sesuai program kerja majelis jemaat telah dilaksanakan kunjungan pastoral akhir tahun dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 16 sampai 25 November 2023 kunjungan pastoral kepada warga jemaat. Jadwal pelayanan akan disampaikan oleh majelis KSP masing-masing. Pemberitahuan jadwal akhir pelayanan tahun 2023 kepada majelis jemaat, badan pelayanan unsur jemaat dan warga jemaat bahwa pelayanan ibadah rutin berakhir pada tanggal 25 November 2023. Kita akan memasuki minggu Advent yang pertama pada minggu 26 2023 dan ibadah penutupan tahun pelayanan pada Kamis 30 November 2023. Atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat kepada 10 warga jemaat Peniel Anggori yang telah menyelesaikan pendidikan kelas Alkitab Malam atau SAM selama setahun, terdiri dari 8 majelis jemaat dan 2 warga jemaat, dan hari ini boleh mengikuti penamatan di Gereja Sion Sanggeng, yaitu Bapak M. Wabia, Bapak H. Wabia, Bapak H. Pedai, Ibu S. Raubaba, Ibu Y. Paladan atau Pangkung, dan Ibu K. Krube, dan juga Ibu H. Muti, M. Paduai, Ibu M. Paduai, dan Saudara Clemens Manatan, serta Ibu Herlina Ajoy. Ini yang menjadi peserta kelas Alkitab Malam atau SAM, Sekolah Alkitab Malam, dan hari ini mereka telah mengikuti penamatan. Semoga dengan kegiatan ini membantu pelayanan dalam jemaat. Yang berikut kerja bakti, terima kasih disampaikan kepada seluruh warga jemaat warga KSP 6 Gunung Sinai yang telah melaksanakan pembersihan
gereja dan halaman gereja pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Selanjutnya KSP yang bertugas melaksanakan pembersihan pada Sabtu tanggal 25 November 2023 adalah warga KSP 7 atau KSP Karmel. Maka dengan pemberitahuan ini mohon perhatian kepada KSP 7 supaya memperhatikan. Yang berikut, hari ini Rayon 3 menyetor sisa tanggungan GSG sebesar 20 juta. Dan hari ini Rayon 3 melunasi tanggungannya. Mari kita berikan aplaus. Ini sebagai tantangan untuk rayon-rayon lain supaya segera menyelesaikannya. Yang terakhir, kehadiran warga jemaat pada Minggu pagi hari ini, laki-laki dewasa 57 dan laki-laki anak 15 dan perempuan dewasa 56 dan perempuan anak 17. Jumlah keseluruhan 155 orang yang menghadiri ibadah di pagi ini. Berarti kita kurangnya sesuai firman tadi. Demikian warta jemaat hari ini. Dengan kesabaran kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita pulang dengan firman yang tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita, keluarga, istri dan anak-anak dalam setiap kerja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yasmero. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mohon salah seorang perwakilan dari KSP dari Rayon 3 untuk mewakili warga Rayon 3, mungkin Bapak Koordinator KSP 6 untuk mewakili warga Rayon 3 menyerahkan secara simbolis sisa tanggungan GSG dari Rayon 3. Kami persilakan. Dari PHMJ dan kami persilakan untuk menerima. Baik, Bapak Wakil Ketua, kami persilakan mewakili PHMJ untuk menerima. Selanjutnya kami undang ke depan Bendahara Panitia Pembangunan GSG. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita saksikan bersama-sama pelunasan sisa tanggungan GSG daripada Rayon 3 atas nama Majelis Jemaat dan juga Panitia Pembangunan GSG. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu warga Jemaat Rayon 3. Mudah-mudahan semangat ini tetap kita pertahankan dan kita siap untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2024. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.
Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan untuk kita semua yang boleh mengambil bagian di pagi hari ini. Dan bagi Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis, saya persilakan untuk ke depan kita berjabat tangan dengan warga jemaat. Untuk berjabat tangan, untuk mengiringi kita berjabat tangan, kita akan bernyanyi bersama dari dalam nyanyian Kidung Jemaat 440 tadi. Kita menyanyi ayat 1, 2 dan seterusnya. Di badai topan dunia dan kata-kata selanjutnya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita kembali ayat 1. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat 2. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Tuhan.